Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry for the inconvenience. So, kemarin saya sudah bagikan PPT-nya, tapi ini ada beberapa yang harus diedit. It's about review text. First, we talk about the social function. Social function dari review text itu adalah intinya mengkritik, to criticize the events or artworks for the reader or listener such as movies, shows, book, and others. Mengkritik segala peristiwa atau karya sastra kepada pembaca atau pendengarnya seperti film, pertunjukan, buku, dan yang lainnya. Yang akan kita fokuskan itu ya, movies, shows, book, dan tidak untuk produk. Tidak untuk produk. Kemudian ngomongin teks pasti we talk about generic structure. Jadi kemarin ada pertanyaan generic structure itu yang bagaimana? Ada 4 di review text: orientation, evaluation, interpretative recount, evaluative summation. Orientation seperti halnya pada recount, orientation itu fungsinya untuk membicarakan background ceritanya, kemudian gambaran umum ceritanya. Di sini yang akan saya buat review adalah sebuah drakor, series drama yang sudah lewat sih sebenarnya tapi terakhir drakor yang saya tonton hanyalah ini yang diperankan oleh Lee Min Ho dan ini saya kurang tahu namanya siapa. Jadi judulnya adalah The King Eternal Monarch. Di orientation ini kita membicarakan gambaran umum atau latar belakangnya. The King Eternal Monarch is Korean series drama, entertaining drama, interesting premise, excellent cinematography, addictive story. The King, Raja, The Eternal Monarch, Kerajaan yang Abadi. Ini adalah drama serial Korea, drama yang menghibur, premisnya menarik, dan sinematografinya sangat bagus. Itulah salah satu keunggulan dari produk drama Korea yang sinematografinya juga sangat diperhatikan sekali sehingga membuat mata yang menonton merasa nyaman. Kemudian addictive story, cerita yang sangat candu. The story is about the life of the two different parallel worlds, the Kingdom of Korea, a ruling monarchy, and Republic of Korea. Jadi ceritanya itu berawal dari kehidupan dua dunia paralel yang berbeda. Satunya adalah kerajaan Korea dengan huruf pertamanya C, dengan pemerintahan monarki yang rajanya dipimpin oleh Raja Pangeran Ligon yang diperankan oleh Lee Min Ho, dan Republic of Korea. Kemudian masuk ke evaluation. Evaluation itu evaluasi artinya. Evaluasi ini adalah gambaran lebih mendetail tentang ceritanya, menceritakan kelebihannya, keunikannya, kualitas dari artwork yang di-review, dan secara objektif. Ya, jadi di sini menggambarkan semua pendapat reviewer mengenai filmnya tersebut. Contoh, if you're looking for a simple story, move over and watch our dramas out there because this is not meant for you. Jadi, kalau kamu pengen nontonnya drama yang simple, jadi jangan tonton ini karena ini agak complicated. The story has a certain charisma of bringing science fiction to a lighter candy novelish type of feels. Ceritanya itu dari science fiction. Science fiction itu berarti cerita fiksi yang dibumbui rasa sains, ada ilmiahnya, dan bisa berangsur-angsur menjadi lighter candy novelish type of feels. Jadi berangsur-angsur menjadi cerita yang lebih ringan dan manis candy, seperti candy layaknya novel. Sure, the first few episodes will make you mind think like, what am I watching? But as the episodes progress, you get the satisfaction of finding out the reason behind everything that happened in the previous episode. Jadi
ketika pertama nonton, kita membatin seperti ini yang saya sedang tonton apa sih sebenarnya? Tapi berangsur-angsur ke episode berikutnya, kamu akan mendapatkan satisfaction, sebuah kepuasan ketika kamu menemukan alasan di balik semua yang sudah terjadi di episode sebelumnya. The director was so clever in putting lots of small hints and details that you will definitely see once you rewatch the episodes because they will make you rewatch to have that, oh, did I miss that? Let me see that again moment. Jadi direkturnya, sutradaranya itu pinter dalam membuat penonton itu merewatch atau menonton kembali scene yang sudah terlewatkan untuk menemukan jawaban di scene yang di depannya. Masuk ke interpretative recount. Interpretative recount itu recount interpretasi. Jadi selain membubuhkan sedikit sinopsis tentang filmnya, juga menambahkan perluasan dari evaluasi. Jadi ada sedikit pendapat yang dicantumkan dalam interpretative recount ini. Contoh, di sini ada sinopsisnya sedikit. Story starts with Li Lim yang diperankan oleh Lee Jung Jin carries out his plan to kill the king, his half-brother, and his 8-year-old son Prince Lee Gun, for him to be in possession of the mystical flute called the Manpasik Jog that holds the power to cross parallel worlds and travel through time. Ceritanya berawal dari Lilim, di situ aktor pemain antagonisnya yang diperankan oleh Lee Jung Jin yang melancarkan rencananya untuk membunuh rajanya, raja yang juga adik sepupunya itu dan anaknya yang masih berumur 8 tahun. Itu ceritanya Lee Min Ho kecil ya. Dia pas waktu kecil umur 8 tahun untuk memperebutkan sebuah seruling mistik, seruling sakti yang dinamakan Manpasik Jeok, di mana seruling itu berfungsi untuk bisa melewati dua dunia yang berbeda sebagai pengembara waktu. Kemudian Lilim along with his band of traitorous followers stages a coup inside the palace and attacks the king and prince. Lilim is successful in murdering the king, but when he comes face to face with Li Gun, a mysterious figure bursts into the palace hall, fires at Lilim and his followers, and ends up saving the young prince. Jadi ketika Lilim akhirnya berhasil membunuh rajanya. Nah, ketika dia berhadapan-hadapan dengan Li Gun, pangeran yang kecil itu, tiba-tiba seorang sosok misterius datang dan menembaki pasukan Lilim yang ada di palace itu. Kemudian, when the traitors flee, the shooter also swiftly makes his exit but leaves behind an identification card belonging to a certain detective Jung Tayo. Jadi, ketika si pengikutnya Lilim semuanya sudah pergi terusir, tiba-tiba si shooter itu, si penembak itu meninggalkan sebuah kartu identitas yang bernamakan Detektif Jun Tae-yul. Nah, di situ kartu identification card-nya itu si perempuan ini, tapi di tahun 2019. Padahal ketika itu terjadinya terjadi pembunuhan itu tahun 1994. It was split in half during Lilim and Ligon's confrontation, with them keeping one piece each. Kemudian akhirnya Manpasik Jeok tadi serulingnya itu terbagi menjadi dua, satu di Lilim, satu di Ligon, sampai akhirnya dia besar. The story continues with unpredictable line. Ceritanya itu memang sangat unpredictable, tidak bisa diprediksi. It makes the audience eagerly watch the next episode and patiently, membuat para penonton sangat-sangat tidak sabar untuk menontonnya kembali. Dan yang terakhir adalah evaluative summation. Summation adalah summary. Summary itu rangkuman evaluasinya. Jadi dirangkum semuanya pendapat kamu tentang film ini dalam satu paragraf. Contoh, so overall two parallel worlds plus a complex storyline plus a compelling cast adalah unforgettable viewing experience. Jadi intinya cerita tentang dua dunia paralel, kemudian garis cerita yang kompleks, kemudian para pemain yang sangat keren, itu sebuah pengalaman menonton yang sangat tidak bisa dilupakan. Nah, itu adalah generic structure-nya. Kemudian kemarin pertanyaan ada language features.
Cirinya ada 5. Yang pertama adalah specific participants atau tokoh. Namanya saja cerita ya atau drama. Movie, pasti di situ banyak tokoh-tokoh yang disebutkan contoh yang ada di paragraf tersebut adalah Prince Ligon for him to be in possession of the mystical